nama saya Febi Rastanti dengan NIM H0112311079. Di sini kami akan membahas kasus yang bisa diselesaikan dengan metode aproksimasi kuadrat terkecil. Contoh yang kami ambil adalah prediksi konsumsi energi di gedung berdasarkan suhu dan jumlah orang. Misalkan kita adalah seorang insinyur energi yang bertugas memprediksi konsumsi energi di sebuah gedung kantor berdasarkan dua faktor. Yang pertama, suhu luar ruangan, dan yang kedua, jumlah orang yang berada dalam gedung. Kita mengumpulkan data selama beberapa hari, mencatat suhu harian, jumlah orang, dan konsumsi energi gedung. Data yang dikumpulkan tujuannya adalah menemukan persamaan linear yang dapat digunakan untuk memprediksi konsumsi energi berdasarkan suhu dan jumlah orang. Persamaan linear yang ingin kita cari adalah B sama dengan X0 plus X1 dikali suhu plus X2 kali jumlah orang. Di mana X0, X1, dan X2 adalah parameter yang ingin kita estimasi, sedangkan B adalah konsumsi energi. Sekarang kita merepresentasikan sistem ini dalam bentuk matriks AX sama dengan B. A adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah matriks konstanta. Matriks koefisien A. Karena kita ingin menyelesaikan regresi linear, maka kolom pertama semua berelemen 1. Kolom kedua kita isi dengan suhu, dan kolom ketiga kita isi dengan jumlah orang. Sedangkan untuk matriks konstanta kita isi dengan dari representasi matriks ini kita gunakan untuk mencari solusi terbaik dengan menemukan nilai parameter X yang meminimalkan kesalahan atau residu antara hasil prediksi model dan data aktual. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alia Gumilang dengan NIM H0112311051. Untuk menemukan solusi terbaik dari kasus ini, yakni mencari prediksi konsumsi energi di gedung berdasarkan suhu dan jumlah orang, kita harus menggunakan persamaan normal, yaitu A transpose X sama dengan A transpose B. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa bentuk dari matriks A yakni seperti ini. Kemudian, kita akan mencari atau mentransposkan matriks A ini, sehingga kita peroleh A transpose sama dengan kolom pertama kita jadikan baris hingga diperoleh 1 1 1 1 1. Kolom kedua akan kita ubah ke bentuk baris ya, 25 30 20 28 22, dan kolom ketiga akan kita transpose sehingga diperoleh 100 150, 90, 120, 80. Nah, kemudian untuk mendapatkan elemen dari ruas kiri, kita akan mengalihkan matriks A transpose dengan matriks A, sehingga diperoleh untuk baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 diperoleh 5. Kemudian untuk baris pertama dikalikan dengan kolom kedua diperoleh 125. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga diperoleh 540. Selanjutnya untuk baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama diperoleh 125. Dan baris kedua kita kalikan kolom kedua kita peroleh 2993. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom ketiga diperoleh 13.200. Dengan cara yang serupa kita akan mendapatkan hasil perkalian ini, yakni 150, 130, 59.800. Nah, ini merupakan
hasil dari perkalian matriks dari A dikalikan dengan A transpose. Nah, di sini kita telah menemukan hasil perkalian dari matriks A transpose dikalikan dengan A. Kemudian kita akan mencari elemen untuk bagian ruas kanan. Dari pembahasan sebelumnya kita telah ketahui bahwa B sama dengan 100, 500, 450, 500, 400. Nah, di sini kan kita akan mencari elemen untuk bagian ruas kanan. Sehingga A transpose kita kalikan dengan matriks B diperoleh telah mendapatkan elemen untuk bagian ruas kanan. Sebelumnya kita telah mencari nilai dari A transpose A dan nilai dari A transpose B, sehingga hasil tersebut dapat kita substitusikan untuk kebersamaan normal. Nah, ini merupakan bentuk dari persamaan normal. Selanjutnya, dari bentuk persamaan normal ini akan dicari bentuk sistem persamaan linearnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Atika Dewintari Syam dengan NIM H01123154. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kasus yang akan kita teliti. Nah, sebelumnya rekan saya telah menemukan bentuk dari persamaan normal seperti di atas ini. Nah, dari persamaan normal ini kita bisa membentuk sistem persamaan linear untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi, untuk mencari sistem persamaan linearnya, kita bisa mengalihkan baris pertama dengan matriks ini, kemudian juga dengan baris kedua dan ketiga. Maka kita akan memperoleh SPL berbentuk 5 dikali X0 tiga bentuk sistem persamaan linear yang kemudian kita labeli ini sebagai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian dari tiga persamaan ini kita bisa menemukan berapa nilai dari parameter X0, X1, dan X2-nya. Untuk mencari nilai parameter tersebut kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari parameter X0, X1, dan X2 dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, pertama-tama kita bisa mengeliminasi X0 dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita peroleh tadi persamaan 1 adalah, nah, persamaan 1 ini bisa kita kalikan dengan 25. 4 kali 25, sehingga kita akan memperoleh. Kemudian kita bisa mengurangkan persamaan ini dengan persamaan 2. Nah, jika kita mengurangkan persamaan yang tadi dengan persamaan 2, maka kita akan memperoleh. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan minus 1, sehingga kita peroleh. Nah, persamaan ini kita beri nama sebagai persamaan 4. Nah, setelah mengeliminasi X0 dari persamaan 1 dan persamaan 2, selanjutnya kita akan mengeliminasi juga X0 dari persamaan 2 dan persamaan 3. Kita ketahui tadi persamaan 2 adalah seperti di atas, kemudian ini bisa kita kalikan dengan 108. Sehingga kita peroleh persamaan 2 dikali dengan 108, yaitu. Nah, kemudian ini bisa kita eliminasi dengan persamaan 3, yaitu kemudian persamaan ini kita beri nama sebagai persamaan 5. Baik, setelah kita memperoleh tadi persamaan 4 dan persamaan 5, kita bisa mengeliminasi X1 dari kedua persamaan ini dengan mengalihkan persamaan 5 dengan 68. Ini dikali 68, kemudian persamaan 4 dengan 420. Sehingga kita akan memperoleh. Nah, dari
kedua persamaan ini kita akan mengeliminasi X1 dengan mengurangkan sehingga kita memperoleh. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 33.040 sehingga kita peroleh nilai X2 itu yaitu hampir sama dengan. Nah, di sini kita telah memperoleh nilai X2. Baik, setelah kita memperoleh nilai dari X2 yaitu hampir sama dengan 3,8571 karena kita mengambil 4 angka di belakang koma, maka kita akan mensubstitusi nilai dari X2 ke persamaan 4 sehingga kita peroleh. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 1620 sehingga kita akan memperoleh. Nah, dari sini kita akan membagi kedua ruas dengan 68 sehingga kita bisa memperoleh nilai X1 yaitu X1 ini hampir sama dengan. Nah, dari sini kita telah memperoleh dua nilai yaitu X2 dan X1. Baik, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai dari X1 dan X2, kita bisa mencari nilai dari X0 dengan mensubstitusi nilai tersebut ke persamaan 1. Nah, setelah itu kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan 2505,6574 sehingga kita akan memperoleh. Nah, dari sini kita bisa membagi kedua ruas dengan 5 sehingga kita akan memperoleh nilai dari X0 itu adalah hampir sama dengan 28,8685. Baik, selanjutnya karena kita telah memperoleh nilai parameter dari X0, X1 dan X2, kita bisa kembali meninjau persamaan linear yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi dari sini kita bisa membentuk model untuk mencari aproksimasi dari konsumsi energi berdasarkan suhu dan jumlah orang dengan mensubstitusi nilai dari X0, X1 dan X2 ke dalam persamaan linear, persamaan regresi linear sehingga kita memperoleh. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk model aproksimasi dari konsumsi energi berupa persamaan ini. Nah, dari sini kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung aproksimasi. Misalnya, jika kita meninjau kembali data di awal tadi, yaitu misalnya kita ingin mencari untuk hari pertama. Nah, diketahui tadi data pada hari pertama seperti ini. Nah, misalnya kita belum mengetahui berapa nilai dari konsumsi energinya. Misalnya untuk konsumsi energinya itu belum kita ketahui. Maka untuk mencari aproksimasi atau kira-kira berapa nilai dari konsumsi energi, kita bisa menggunakan persamaan model yang telah kita cari tadi. Sehingga kita bisa mensubstitusi nilai dari suhu dan jumlah orang ke dalam persamaan ini. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ternyata hasil dari aproksimasi atau perkiraan konsumsi energi jika kita menggunakan pemodelan ini kita peroleh 499,1385 kWh. Nah, kita lihat bahwa konsumsi energi sebenarnya dari data yaitu 500. Sehingga kita memperoleh selisih dari nilai asli dengan nilai prediksi yang kita hitung itu adalah. Nah, kita peroleh nilai selisihnya yaitu 0,8615. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pemodelan yang kita buat ini cukup efektif untuk menghitung aproksimasi atau kira-kira berapa nilai dari konsumsi energi dari gedung. Maka kita bisa menerapkan model ini untuk mencari perkiraan konsumsi energinya untuk hari-hari selanjutnya.